Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Janita Virus Hoiri, yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Jakarta memiliki berbagai destinasi wisata edukasi yang menyimpan nilai sejarah. Salah satunya adalah Museum Bahari. Berikut liputannya untuk Anda. Halo sahabat Infocom, kali ini aku lagi ada di museum. Nah, aku bakal ngajak kalian buat melihat langsung suasana dan koleksi ada di museum ini. Penasaran kan? Yuk ikutin terus. Museum Bahari berdiri di Jalan Pasar Ikan nomor 1, tepat di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa. Museum ini diresmikan pada tahun 1977 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin. Bangunannya merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, yang kini dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengenalkan sejarah kemaritiman Indonesia kepada masyarakat. Sebelum memasuki museum, pengunjung perlu membeli tiket masuk dengan harga mulai dari Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 bagi pelajar maupun mahasiswa. Memasuki area pameran, pengunjung akan disambut dengan koleksi perahu tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya, terdapat perahu cadik dari Papua dan perahu sandek dari Sulawesi Barat. Setiap perahu memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, mencerminkan kekayaan budaya maritim Indonesia. Tak hanya koleksi perahu, museum ini juga menyimpan berbagai benda yang berkaitan dengan dunia pelayaran, mulai dari miniatur kapal zaman VOC dan kapal modern, alat navigasi, hingga meriam yang pernah digunakan pada masa lalu. Koleksi tersebut menggambarkan perkembangan teknologi pelayaran dari masa ke masa. Museum Bahari juga memiliki kolam pengukur yang dahulu digunakan untuk mengukur kapal. Kini, area tersebut masih terawat dan menjadi salah satu peninggalan bersejarah di museum ini. Salah satu ruangan yang menarik perhatian adalah ruang rempah-rempah. Di sini, pengunjung dapat mengetahui bagaimana rempah-rempah Indonesia pernah menjadi komoditas yang sangat berharga dan diperebutkan oleh banyak bangsa. Museum Bahari juga memiliki ruang SDGs Corner, yaitu area edukasi yang mengajak pengunjung memahami pentingnya menjaga laut dan kehidupan pesisir demi masa depan yang berkelanjutan.
Museum Bahari ini berdiri sejak tahun 1977, tanggal 7 bulan 7. Tapi untuk bangunannya itu dia berdiri pada tahun 1696. Ya, koleksi yang paling banyak itu adalah perahu-perahu tradisional dan paling banyak itu salah satunya miniatur. Kalau untuk perahu asli itu kita hanya belasan. Untuk pesan kepada pengunjung, jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Bahari, karena di Bahari ini nggak cuma hanya koleksi barang tua saja, tapi di Bahari ini kita bisa memperkenalkan kebudayaan dan juga sejarah dari Indonesia. Dan juga kita juga bisa mempergunakan cagar budaya ini, bangunannya itu bisa dipakai untuk ruang publik. Itu seperti ada acara musik, pelatihan seni, dan juga untuk acara seminar seperti itu. Nah, sahabat Makom, seru banget kan melihat langsung suasana dan koleksi yang ada di museum. Museum ini bisa menjadi salah satu tempat edukasi yang seru untuk menambah wawasan. Aku, Fida Syaparina, beserta juru kamera Jamputi Azhara, pamit undur diri. Terima kasih. Terowongan Paledang di Kota Bogor memiliki sejarah yang panjang, namun di balik sejarah tersebut terdapat sebuah tragedi yang masih membekas hingga kini. Berikut liputannya untuk Anda. Terowongan Paledang di Kota Bogor merupakan jalur kereta api Bogor-Sukabumi yang berada di Jalan Paledang, Bogor Tengah. Terowongan yang dibangun sejak tahun 1872 ini memiliki panjang sekitar 10 meter dan berada tepat di bawah jalan raya yang ramai dilalui kendaraan setiap hari. Di balik bentuk yang sederhana, tempat ini menyimpan kisah tragedi mengenaskan yang hingga kini masih dikenang masyarakat sekitar. Peristiwa tragis itu terjadi pada 12 Januari tahun 2000. Saat itu, kereta tujuan Sukabumi mengalami keterlambatan cukup lama. Jadwal keberangkatan yang seharusnya pukul 1 siang baru bisa berangkat sekitar pukul 4 sore. Akibatnya, penumpang membludak hingga mencapai 1.000 orang karena gerbong sangat penuh. Banyak anak muda nekat naik ke atas atap kereta meskipun sudah diperingati oleh petugas dan warga sekitar. Setelah berangkat dari stasiun Bogor, kereta melaju cukup cepat untuk mengejar keterlambatan. Namun, para penumpang yang berada di atas atap tidak menyadari bahwa sekitar 1 km dari stasiun terdapat terowongan Paledang yang bentuknya sangat rendah dan hanya pas dilalui badan kereta. Ketika kereta memasuki terowongan, para penumpang di atas langsung menghantam bagian atas terowongan. Sebagian lainnya panik dan mencoba melompat dari kereta yang sedang melaju kencang. Warga sekitar yang mendengar suara benturan keras dan teriakan langsung berlari menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Namun, mereka terkejut melihat kondisi para korban yang sangat mengenaskan. Sebanyak 12 orang dilaporkan meninggal dunia di tempat, sementara beberapa korban lainnya mengalami luka berat. Sejak tragedi itu, suasana di sekitar terowongan Paledang disebut berubah menjadi lebih menyeramkan. Banyak warga mengakui sering melihat menampakkan sosok tanpa kepala duduk di rel kereta lalu menghilang begitu saja. Selain itu, terkadang terdengar suara teriakan minta tolong pada malam hari.
Cerita-cerita mistis tersebut membuat terowongan Paledang dikenal bukan hanya sebagai jalur kereta bersejarah, tetapi juga sebagai salah satu tempat angker di Kota Bogor. Kawasan JPO Paledang di Kota Bogor kini tampil dengan wajah baru setelah dilakukan penataan. Seperti apa perubahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infocom, kali ini saya sedang berada di kawasan JPO Paledang. Jembatan ini kini tampil menjadi lebih modern dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Penasaran seperti apa tampilan terbaru dari jembatan ini? Yuk ikutin saya. Kawasan Paledang di Kota Bogor kini hadir dengan tampilan yang lebih baru, lebih rapi, dan lebih terbuka. Setelah jembatan penyeberangan orang atau JPO Paledang dibongkar, suasana di sekitar stasiun Paledang terlihat jauh berbeda. Pandangan menjadi lebih luas, lalu lintas tampak lebih tertata, dan kawasan ini kini memberikan kesan yang lebih modern. Dahulu, JPO Paledang menjadi akses utama bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Namun, seiring bertambahnya usia bangunan, kondisi jembatan dinilai sudah tidak lagi layak digunakan sehingga pemerintah melakukan pembongkaran sebagai bagian dari penataan kawasan. Nah, sahabat Infocom, kali ini saya akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di JPO Paledang. Kini, masyarakat dapat menikmati fasilitas penyeberangan yang lebih mudah diakses. Pejalan kaki tidak lagi harus menaiki dan menuruni tangga yang cukup tinggi. Perubahan ini tentu memberikan kemudahan bagi semua kalangan, terutama lansia, penyandang disabilitas, ibu yang membawa anak, maupun masyarakat yang membawa barang. JPO ini juga dilengkapi dengan lift dan eskalator yang akan memudahkan para disabilitas. Selain meningkatkan aksesibilitas, tampilan baru kawasan Paledang juga membuat lingkungan sekitar stasiun terlihat lebih bersih dan nyaman. Ruang yang sebelumnya dipenuhi struktur jembatan kini terasa lebih lega, sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan lebih lancar. Penataan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor untuk menghadirkan ruang publik yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama, hingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman saat menyeberang jalan. Bagi warga maupun wisatawan yang datang ke Kota Bogor, perubahan ini memberikan pengalaman yang berbeda. Kawasan Paledang kini tampil lebih tertata dan menjadi salah satu wajah baru kota yang mencerminkan perkembangan infrastruktur perkotaan. Namun, keberhasilan penataan ini tidak hanya bergantung pada fasilitas yang telah disediakan. Peran masyarakat juga sangat penting, mulai dari mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan fasilitas penyeberangan dengan benar, hingga menjaga kebersihan kawasan agar tetap nyaman digunakan bersama. Dengan wajah barunya, kawasan Paledang diharapkan menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Penataan ini menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya tentang mempercantik tampilan kota, tapi juga menghadirkan fasilitas yang lebih fungsional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kini, Paledang tidak hanya menjadi kawasan penghubung menuju stasiun, tapi juga menjadi simbol perubahan menuju kota yang lebih tertata, modern, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan setiap penggunanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang JPO Paledang, yang kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern, nyaman dan aman bagi masyarakat. Semoga fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Saya Nazwa April Patimusa beserta juru kamera Janeta Fairuz Hoeri melaporkan untuk Kabar Sekolah. Informasi tadi sekaligus menutup Kabar Sekolah hari ini. Saya Janeta Fairuz Hoeri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.